Ratna semakin terpojok. Tubuhnya lelah, pikirannya lebur. Setiap malam, bayangan dari balik pohon bambu semakin dekat. Suara dari sumur kian jelas. Namun malam itu, bukan hanya satu suara. Ada 7. Mereka berbicara serempak. Suara berat, penuh gema, menyebut nama yang belum pernah ia dengar. Darahmu adalah milik kami. Ratna terjatuh. Nama itu menggema di pikirannya. Rahayu. Keesokan paginya, ia mendatangi Pak Karto, mendesak agar ia menceritakan semuanya. Lelaki tua itu akhirnya menyerah dan membuka kotak besi tua yang selama ini disimpannya. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kuno, silsilah warga Karangjati dari masa ke masa. Pak Karto menunjuk sebuah nama, Rahayu Darmadi, wanita muda yang dibakar hidup-hidup 100 tahun lalu karena dituduh memanggil arwah untuk menyelamatkan 6 orang sahabatnya. Rahayu adalah nenek buyutmu, Ratna. Kau keturunan dari terakhir dari garis yang menolak para wali gelap. Itulah sebabnya mereka ingin tubuhmu. Darahmu bisa menutup gerbang yang mereka jaga, atau jadi jalan mereka menyeberang ke dunia. Ratna gemetar. Tiba-tiba semua masuk akal. Kenapa hanya dia yang bisa melihat para arwah? Kenapa hanya dia yang bisa membebaskan Gondo dan 6 lainnya? Kenapa suara-suara dari bawah sumur memanggil namanya, bukan orang lain? Ia adalah kunci. Dan saat malam ke-200 sejak pelepasan Gondo tiba, sumur tua di belakang rumahnya memuntahkan air hitam yang mendidih. Di udara muncul 7 sosok berjubah gelap berdiri melayang. Salah satu dari mereka yang bermata merah membara berkata dengan suara menembus tulang, Pilih Rahayu, tutup gerbang dengan darahmu, atau buka jalan dengan jiwamu. Ratna menggigil di ambang pintu rumahnya. Tubuhnya menggigil. Ia ingat, ia mimpi di mana Gondo dan ke-6 arwah tersenyum padanya. Ia ingat suara lirih Karsa yang berkata, Kalau tidak, kami semua akan jadi milik dia. Ratna tahu, jika ia menyerah sekarang, semua yang ia lakukan selama ini akan sia-sia. Ia mengambil sebotol air bunga 7 rupa dan sebilah keris warisan ibunya. Ia berjalan ke sumur, menggambar simbol pelindung di sekelilingnya dengan garam dan darah dari jarinya sendiri. Simbol yang sama yang Rahayu gambar 100 tahun lalu. 7 wali gelap meraung.
Udara mendadak panas dan langit berubah merah darah. Tapi Ratna sudah siap. Ia menancapkan keris ke tanah sambil berseru, "Dengan darah Rahayu, aku menutup gerbang kalian. Kembali ke tempat asal kalian." Ledakan cahaya terjadi. Bukan keemasan seperti dulu, tapi biru terang yang menyilaukan. Suara para wali gelap melengking. Tubuh mereka terangkat ke langit, terbakar dalam kobaran yang tak kasat mata. Sumur mengering, tanah berhenti berguncang, dan untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, sunyi yang datang benar-benar damai. Namun di kejauhan, seorang anak kecil bermata putih berdiri di depan pohon bambu, berbisik pada angin. Tapi masih ada satu yang belum